Sekarang Wah, ini kelihatan mantap ya, juga tuh. kelihatan ya ini ya. Judulnya Bang. Ya, rela berjubel demi belanja ke mall, kini para pembeli cemas, seorang kasir terbukti positif corona. Ini kejadian di Medan. Ini real beneran. Tanggapan kalian gimana deh? Mau tahu deh. Sedih saya Emang di melihat. Medan, emang di Medan juga Di Medan juga PSBB? ada. Emang di Medan juga PSBB? Di Medan juga PSBB. Nyampe didatengin gitu sama sama satpol pp ceritanya. Oh, kamu Rela, rela. Rela berjubel. Rela berjubel demi belanja ke mall. Kini, para pembeli cemas. Seorang kasir ngebahas terbukti apanya, positif Ref? corona. Ngebahas Asik. berjubelnya. Kalau Bahas aku keren sih nih si yang ambil fotonya nih bisa estetikin lah. siapa? Gini deh, Astagfirullah. taruh kata kalian jadi ininya deh, jadi wali kota atau gubernur lah ya. Apa yang kalian lakukan jika kota kalian salah satu warganya kena positif corona? Itu dulu deh. Apakah PSBB salah satu solusi menurut kalian gimana? Gimana? Kalau misalnya masih satu orang mah, ya Dibiarin. ya dibiarin lah. Ya apa? Ya langsung tangani dengan cepat lah, selayaknya gimana orang kena corona gitu. Kalau misalnya Ya. warga-warga di di daerah akunya, di daerah orangnya pinter-pinter gitu ya, misalnya ya, warga-warganya sudah setertib di Singapura atau di Asia Timur, di Korea atau di Jepang gitu, Hmm. akan mudah. Tapi maksudnya keadaannya seperti yang kita lihat sekarang gitu ya, mungkin dengan satu orang corona ya mau disuruh gimana pun juga ya Terus cuma. apa? Terus kalau mana lihat nih Itu si dari Revi orang, belum, itu malah main gitar kan. ya tuh loh, dari misalnya mana lihat nih orang-orang yang kayak gini nih yang masih ngelanggar gitu, Hmm. apa kira-kira yang buat mereka pengen gitu kayak gini nih, lihat kelihatan nggak? Iya. Putri, Put. Nah kayak Udah. gitu misalnya, eh apa gitu, yang buat kira-kira yang buat mereka pengen masih tetap. Kenapa mereka pengen masuk ke mall? Ya mungkin kalau faktor yang pertama sudah jenuh di rumah. Ya. Kemudian kedua mungkin pingin bersosialisasi dengan orang-orang. Terus mungkin juga kemudian ini kejadian pas sebelum Lebaran ya. Ini sebelum lebaran, Ya hamin ini berapa mungkin gitu. untuk Hamin persiapan satu. Lebaran juga bisa. Ya. Ya. tapi Terus kan tapi kan sebelumnya udah ada himbauan dari pemerintah gitu, gimana, tapi mereka tetap ngeyel gitu. ya sebenarnya kalau Sebenarnya mau kan kalau masih banyak cara gitu, beli online bisa, beli ya yang tanpa harus pasti ke mall. tuh yang pasti karena ini sih kalau bukan enggak, ini bukan yang pasti sih, cuman menurut aku yang paling memungkinkan adalah ya karena mereka sudah terlalu lama berdiam di rumah mengisolasikan dirinya sehingga mereka butuh mungkin aktivitas yang biasa mereka lakukan yaitu dengan berkumpul dengan orang-orang banyak gitu. Karena mereka ingin mendapatkan bajunya lebih cepat, atau mungkin karena diskon di toko, di mall gede. Ya. Terus kira-kira PSBB ini nih menurut kalian, eh, kalau dilihat dari hasil-hasil kemarin deh, PSBB ini seberapa penting gitu, atau seberapa ngaruhnya, nggak ada pengaruhnya nggak kira-kira? Kalau menurutku sih kurang yakin sih ya ada pengaruhnya apa enggak karena kalau kalau secara di lingkungan gitu terutama di lingkungan rumah itu nggak terlalu ada perbedaan ya yang cukup nggak terlalu ada perbedaan gitu karena juga kan mungkin lagi puasa juga jadi nggak terlalu banyak orang keluar rumah lebih banyak orang uh, diam di rumah mungkin karena nggak ada kegiatan juga kayak gitu. Hmm. Jadi kalau dari secara lingkungan menurutku kayaknya tidak ada pengaruhnya apa-apa ya. Maksudnya setelah uh,
terutama ketika jam buka puasa. Nah, sekitar jam 5 lah udah sangat penuh gitu kita rumah. Kalau di Lampung PSBB-nya masih kelihatan kayak PSBB atau masih kayak normal? Lampung Kalau di Bandung nih ya, di Bandung di jalan emang sepi sih, cuman ramainya tuh kayak di pusat perbelanjaannya kayak di pasar atau di daerah kota masih ramai, masih macet. Gara-gara efek ini kali ya, efek tutup jalan kan. Kalau di Bandung itu. Lampung gimana? Kalau di Lampung mah ya apa ya, bukan PSBB-nya sih, kerasa physical distancing-nya sama ketertiban pakai masker dan yang lain-lain gitu yang kelihatan. Soalnya di rumah makan kan dibatasin pengunjung yang datang. Oh, tapi tetap dibuka. Tetap buka. Terus kalau PSBB-nya ya apa ya? Ya nggak begitu ngaruh sih, soalnya kan nggak banyak juga di daerah sini yang kena. Yang Apa sih banyak Lampung, kok nggak tahu? Yang banyak tuh di Bandar Lampung sama di Metro sama di mana lah, nggak tahu di Bandar Jaya itu kayaknya masih dikit gitu. Jadi nggak, warga-warganya terutama di pasar masih ada yang jualan di ya gitu, di Chandra di Chandra, sorry, bukan di Chandra, apa ya, di supermarketnya masih ada ya, apa ya, masih lumayan ya, masih gitu aja, masih kayak biasa aja gitu. Ngomongin masyarakatnya nih, aku bingung nih. Jadi ada dua kubu nih, bingung nih mana yang benar menurut kalian nih ya. Kelihatan nggak? Nah, jadi kan banyak nih perawat-perawat kita lah ya, yang dokter-dokter gitu mungkin ya, yang bilang ayo di rumah aja, ikut berpartisipasi lah untuk supaya masyarakat itu di rumah aja gitu ya. Ayo di rumah aja. Terus banyak yang ini juga kan, dokter-dokter banyak yang marah-marah, ngeluh. Tau nggak yang video perawat yang marah-marah di jalan? Di Instagram sempat booming tuh, yang perawat marah-marah di jalan, teriakin orang-orang supaya jangan ngumpul-ngumpul. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Nggak pernah lihat. Nah, jadi ada, nanti bisa Belum pernah sih. Cari aja nanti ada di YouTube mungkin, nggak tahu deh. Pokoknya aku lihat di Instagram, jadi ada perawat gitu, dia marah-marah di jalan, supaya niatnya sih buat supaya jangan ngumpul-ngumpul gitu, karena mereka tuh capek gitu kan. Kan kita juga tahu perawat juga sampai ada yang meninggal gitu kan di gara-gara virus ini. Nah, ini ada komen, kelihatan nggak nih? Nah, ini salah satu masyarakat Indonesia ini ada yang ngomong gini, biasanya cuma ngeluh, kan digaji sama negara, ya tinggal jalanin aja yang ikhlas, itu kan sudah jadi tugasmu gitu. Tinggal keluar dari kerjaan aja kalau nggak mau pusing lihat orang yang penghasilan harian, emang harus di rumah makan pakai apa, baju apa sih ini. Pokoknya intinya ini dari orang-orang ini bilang ke perawat itu kalau nggak kuat ya udah nggak usah dijalanin, ya resign aja gitu. Menurut kalian nih gimana nih? Ya itu sebenarnya cara masyarakat merespon gitu. Yang jadi pertanyaannya sekarang gini, kenapa akhirnya para perawat itu bisa melakukan aksi seperti itu? Mungkin kan ada sebab kan, nggak mungkin kan tiba-tiba iseng-iseng langsung aja deh nulis. Nah, berarti kan ada sebabnya kan. Nah, berarti aku rasa sih karena juga bukan suatu kesengajaan gitu, karena pasti ya ada segelintir orang mungkin yang tidak patuh pada pemerintah sehingga pada aturan yang dibikin, sehingga menyebabkan semakin banyak korban gitu corona yang ada, yang menyebabkan juga akhirnya penuhlah gitu ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit juga. Terus para perawat atau dokter yang akhirnya nggak bisa istilahnya nggak bisa terlalu sibuk lah dengan
terlalu sibuk dengan apa yang harusnya dia nggak kerjain gitu karena keterledoran dari masyarakat itu sendiri. Ya, Nah, menurut Mas Dika, kenapa orang-orang masyarakat Indonesia ngomong kayak gitu ke perawat, kalau nggak kuat ya resign aja, nggak usah ngeluh Ya, gitu, atau sebenarnya gimana atau gitu. sebenarnya apa yang dikatakan orang-orang itu benar, ada benernya sih. Kalau saya nggak kuat ya tinggal resign, ya benar. Cuma masalahnya di sini bukan mereka nggak kuat, saya sebenarnya mereka peduli gitu. Bukan masalah mereka nggak kuat, mereka pasti menyerahkan seluruh tenaga mereka untuk merawat orang-orang Indonesia gitu. Mereka kuat gitu. aduh, Kalau misalnya mereka nggak kuat, ya mereka akan di situ gitu. Orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang sudah dijamin kuat untuk menghadapi hal tersebut. Kalau misalnya mereka nggak kuat, ya pasti mereka resign lah gitu kan. Nah, pertanyaannya bukan masalah mereka kuat atau nggak kuat, mereka tuh peduli gitu. Sebenarnya sedang menunjukkan kepedulian mereka terhadap orang-orang yang keras kepala ini gitu. Keras kepala yang menganggap diri mereka sudah menganggap diri mereka tuh kebal lah gitu. Kenapa akhirnya mereka ngomong terserah Indonesia terserah, ya mereka mereka udah nggak tahu gimana cara ngasih tahu orang-orang tersebut. Bukan mereka udah capek dengan mengurusi orang-orang yang sakit ya, enggak gitu, kualifikasi tingkah gitu lakunya ya. mungkin ya, capek sama tingkah Nah, laku orang. mereka tuh bukan mereka udah bingung, udah nggak tahu caranya untuk ngebilangin atau untuk ngingetin orang-orang masyarakat Indonesia yang keras kepala, yang nggak mau dengerin gitu. Ada lagi Bang? Enggak, sejauh itu sih itu aja dulu PSBB. Nggak ada lagi, bahannya habis. Bang, aduh, lagi seru-seru nih. Nanti si Ivan aja belum datang lagi sih, belum datang lagi. Ya nanti buat lagi deh, cari bahan lagi.